Halo guys, jadi video ini diambil pada tanggal 15 Juni 2022. Hari ini entah kenapa mendadak aku pengen, maaf ya guys, ini aku lagi sariawan, jadi lidahku ini lagi kena ini ulcer sariawan, jadi ngomongnya kayak agak-agak apa ada agak-agak kayak gini ngomongnya, jadi minta maaf. Jadi aku sebenarnya kalau bikin video kayak gini tuh sebenarnya nggak ada planning sama sekali ya, cuman kalau lagi tiba-tiba pengen ngomongin atau sharing suatu hal itu, jadi aku mending langsung bikin daripada nanti, oh my god, daripada nanti lupa dan akhirnya aku udah nggak ada mood untuk bikin video. Jadi lebih baik videonya aku bikin sekarang. Oke, kita mulainya dari mana? Oke, jadi gini, pas ada berita kemarin soal anak Pak Ridwan Kamil yang meninggal di Sungai Are di Swiss, di Bern, Swiss. Kan beliaunya sering upload di sosial media, dan entah kenapa ini kalau menurut aku aku pikir gini, oke, it's normal karena beliau adalah public figure dan public figure dan seorang pejabat juga, jadi buat aku sih sebenarnya normal juga ya. But at the time I was pas ada satu headline di berita bahwa dia bilang waktu melihat jenazah almarhum Eril itu dikatakan dengan kondisi tersenyum, dengan I think kalian sudah baca beritanya. Jadi aku kayak berpikir begini, oke, ada suatu pikiran kalau menurut saya, atau dibilang opini, atau mungkin it's just my 25 cent opinion sama muncrat. Kok anaknya meninggal tapi maksudnya masih kayak upload di sosmed terus gitu. Terus kayak oke, mungkin ya namanya kadang kita tidak mengerti apa yang orang lain lakukan, you know what I'm saying, like jadi kayak aku ada pertanyaan kayak gini, maksudnya dalam hati ya, if that's my son, kayaknya aku nggak bakalan bisa, jangankan untuk upload di sosial media, untuk pegang HP pun kayaknya aku belum tentu bisa, karena kita dalam keadaan berduka kan. But at the moment ada suatu terlintas gitu kayak di benak, oh kayaknya itu ego aku deh yang berbicara gitu. Karena apa? Karena apa yang orang lain lakukan itu menurut kita bukan tidak pantas, tapi tidak tepat. Tapi belum tentu kalau buat orang lain itu tidak tepat juga. Mungkin buat orang lain itu adalah cara terbaik. Dan dari situ juga saya oke. Ngerti nggak sih guys, kadang kita tuh terlalu judgmental dengan orang lain, tapi kita itu lupa menempatkan diri kita di posisinya mereka gitu. So I was like, okay, dari yang kok upload sosial media, kok terus upload di sosial media terus gitu maksudnya, dan jadi sekitarnya tuh sadar kalau saya di posisinya mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Karena jadi gini, ada banyak cara bagi kita semua untuk mengekspresikan grief, untuk mengekspresikan duka kita, untuk mengekspresikan kesedihan kita. Ada banyak cara. Seperti kita kalau memiliki trauma, kita bisa berbicara dengan terapis, dengan psikologis, dengan teman, dengan keluarga, atau mungkin curahkan di sosial media barangkali, atau mungkin dengan cara-cara yang lain ya. Bahkan ada yang
ya mohon maaf sampai yang melampiaskannya itu ke hal-hal yang tidak baik seperti obat-obatan dan sebagainya. Dan dari situ saya berpikir, oh ini ego saya nih yang berbicara, bukan saya yang berbicara gitu. Karena kadang kita itu sebagai manusia itu terlalu judgmental, dan saat itu mungkin apa yang dilakukan beliau mungkin adalah cara yang terbaik gitu. Karena kalau saya di posisinya mereka, belum tentu saya bisa. Karena sudah pasti kehilangan seseorang itu adalah salah satu, saya belajar kehilangan seseorang ya, itu memang sangat-sangat menyedihkan. Kehilangan orang tua, kehilangan ayah, ibu, kehilangan saudara, kehilangan orang-orang yang kita sayangi, kehilangan pasangan, kehilangan anak, segala macam. Itu adalah grief yang tidak semua orang, semua orang, karena kita itu berbeda. Banyak yang copingnya itu cepat, banyak yang lambat juga. Dan tidak hanya kehilangan saja, trauma itu tidak hanya kehilangan, tapi trauma itu juga bisa jadi dari pernikahan, dari relationship yang abusive, yang punya abusive partner, atau yang toxic lah katakan ya. Dan setiap dari kita semua ini, kita punya trauma, kita punya baggage, kita punya trauma. Entah itu trauma childhood trauma kita, entah itu trauma pernikahan kita, entah itu trauma kehilangan orang-orang yang kita sayangi ya, termasuk orang tua. Jadi saya berpikir, oh oke, ini ego saya yang berbicara, bukan saya. Karena kalau saya waktu itu bukan memiliki empati ya, agak bisa perspektifnya waktu itu agak bisa ini lebih expand, lebih terbuka. Jadi kita selalu berpikir bahwa oh mungkin ini adalah cara yang terbaik, karena cara terbaik, gue mau ikut nangis guys. Jadi karena cara terbaik kita untuk kadang cara terbaik kita untuk mengenang seseorang itu bisa berbicara atau bisa posting atau segala sesuatu yang dilakukan orang tersebut saat masih hidup, atau kenangan-kenangan mereka saat masih hidup ya. Jadi kebaikan-kebaikan, kenangan-kenangan indah itu bisa di share di sosial media. Karena untuk apa? Karena mungkin itu adalah salah satu cara bagi kita, bagi mereka, untuk sekedar melepas rasa sedih kita, grief kita, kesedihan kita. Mungkin itu adalah jalan satu-satunya. Dan mungkin kadang kita sebagai manusia yang kadang judgmental, mungkin kita berpikir, masa dalam keadaan grieving kayak gitu masih pakai sosial media, ya kan? Kita sebagai manusia, saya sendiri juga sebagai manusia kadang berjudgmental seperti itu. Dan oke, itu sudah selesai ya. Nanti kalau misalkan ada yang sesuatu yang ketinggalan, nanti saya akan bahas lagi. Nah ini yang kedua. Jadi ini saya sebenarnya jarang-jarang cerita masalah private life saya di social media kayak gini. Tapi saya cerita seperti ini bukan untuk yang seperti kayak cari perhatian, sensasi, tidak. Tapi saya ingin mungkin ada pelajaran yang bisa diambil dari sini gitu ya. Jadi saya waktu ketemu Bapak itu sekitar 2019 akhir, sampai waktu itu ada pandemi ya, sekitar 2020 awal pandemi itu ya, Januari, Februari, Maret itu. Dan Maret kita sudah mulai lockdown. Nah pada saat saya ketemu Bapak 2019 itu, Bapak itu sebenarnya sudah punya masalah, tapi masalahnya tidak akan saya share di sini karena buat saya masalah Bapak itu adalah ranah privasi yang harus saya jaga ya. Jadi Bapak curhat ke saya, dan pada saat itu pandemi datang. Nah saat itu Bapak yang dia CEO ya, jadi dia punya perusahaan sendiri, dia punya CV sendiri yang bergerak di bidang oil and gas ya, di oil and gas. Nah jadi Bapak itu sering travel ke Indonesia karena dia bekerja sama dengan Pertamina juga. Jadi dia itu Indonesia itu sudah jadi second home-nya dia gitu, karena dia
seringnya bolak-balik di Indonesia ya. Apa namanya? Jadi ya sering bolak-balik ke Indonesia gitu. Kalau kalian tahu yang namanya orang yang maksudnya usahanya di bidang oil and gas, money is flowing. Uang itu di mana-mana, guys. Jadi buat Bapak itu yang namanya uang itu tidak bukan masalah buat dia gitu, bukan masalah. Tapi there is so much money and so little love in his family. Kalian nangkep ya maksudnya ya. Jadi terlalu banyak uang tapi sedikit cinta ya. Jadi sedikit cinta. Nah, jadi roughly seperti itu, briefly-nya seperti itu. Nah, pas waktu itu karena pandemik juga, bisnis juga nggak bagus ya kan. Jadi saya bertemu dia itu ketika di masa-masa sangat sulit. Maksudnya kita tidak Bapak saja, semuanya mengalami ya, apalagi orang-orang yang bekerja di F&B business atau hotel atau segala macam, semuanya kena dampak karena corona ini ya. Dan saat itu saya di sana itu hanya memposisikan saya itu sebagai teman, bukan sebagai pasangan. Karena Bapak ini sudah 40 ya, jadi dia itu mindsetnya bukan seperti anak-anak muda lagi gitu, yang umur 20-an, 30-an awal gitu, enggak. Karena Bapak itu sudah umur 40-an, and he's a businessman ya. Jadi waktu itu saya memposisikan saya itu sebagai teman, karena Bapak bukan tipikal orang yang say I love you kayak anak-anak muda gitu, bukan. Jadi saya memposisikan saya itu sebagai temannya dia. Jadi saya sering diundang ke kantornya, kita cuma ngobrol di balkoni. Kalian kalau lihat postingan saya itu kalian tahu ada balkoni di sana, dan kita duduk di sana, kita minum whisky ya. Jadi Bapak itu Muslim, tapi Bapak itu minum whisky juga, tapi minum whiskynya itu tidak di depan anak-anak. Jadi Bapak itu merokok, minum whisky, tapi puasa, kalau untuk soal puasa Bapak itu full 30 hari. Itu yang saya suka dari dia. Dia kalau minum, dia tidak pernah minum di depan anak-anak. Merokok pun tidak pernah di depan anak-anak. Bagi dia, keluarga bebas, tapi bebas yang bertanggung jawab. Karena Bapak sendiri sudah 40 tahun ya, jadi people maker-nya bukan labil-labil lagi seperti anak-anak di usia 20-an akhir atau 30-an ya. Jadi saya di sana itu menempatkan saya sebagai teman. Jadi setiap malam itu Bapak itu sering nangis. Nah, ada yang bilang, siapa yang bilang pria tidak boleh nangis? Pria boleh menangis. Karena saya tidak percaya pria itu tidak boleh menangis, karena kalau pria menangis itu terlihat cengeng. Saya tidak setuju dengan itu. Pria berhak menangis, ya, pria berhak menangis. Jadi saya di sana itu memposisikan diri saya itu sebagai teman yang baik, pendengar yang baik, bahu yang kuat bagi dia untuk bersandar. Dia mau menumpahkan apapun, saya ada di sana. Ya, saya ada di sana sebagai teman. Dan terkadang ini sudah dari situ kita semakin dekat dan dekat ya. Jadi semakin dekat dan dekat. Saya pribadi waktu itu Bapak bertemu saya waktu itu dengan orang yang energi levelnya itu berlipat-lipat dari dia. Waktu itu dia energi levelnya itu sudah di bawah sekali ya, karena bisnisnya tidak bagus, keluarganya tidak bagus ya. Jadi saya itu kayak mood booster energinya dia gitu. Jadi saya suntikin energi positif saya itu ke dia. Waktu itu saya datang sebagai orang yang tidak membawa baggage ya. Saya tidak punya anak, saya belum menikah. Saya bukan orang yang waktu itu katakan tidak mempunyai baggage, dan saya fully healed. Karena apa? Karena saya pribadi, saya punya trauma. Saya punya saya punya childhood trauma. Saya punya trauma saat remaja. Saya punya trauma kehilangan orang-orang yang saya sayangi, termasuk bapak saya. Jadi trauma saya itu saya sembuhkan sendiri.
ya. Jadi nanti soal trauma-trauma saya ini nanti saya akan sharing ke kalian nanti di video-video selanjutnya. Ini khusus video untuk ini aja ya. Jadi saya itu punya trauma waktu kecil, itu saya sering dibully di sekolah. I don't know how to stand up for myself. Jadi saya itu dari kecil dibully. Maksudnya waktu sekolah dibully ya sama anak-anak sekolah. Jadi waktu itu kelas 4 SD kalau nggak salah, kelas 4 sampai 5 SD itu saya duduk di belakang bangku. Ini ini nanti aja ya videonya ya, karena kita fokusnya mau ke cerita saya ya. Ini jadi briefly-nya saya akan bicara waktu saya childhood itu. Satu, saya sering dibully waktu sekolah. Saya tidak tahu how to stand up for myself. Terus yang kedua itu waktu masih SD juga, kelas 5, kelas 6 itu juga saya mengalami sexual abuse. Bukan kalau sexual abuse itu itu nanti aja ya. Sexual abuse juga. Terus pas waktu kesini ketika saya remaja juga saya itu bukan di rape secara paksa ya, tapi lebih ke kayak pemaksaan gitu. Bukan 100% pure, tapi kayak lebih ke pemaksaan gitu. Terus juga saya waktu saya SD dibully sama teman. Terus yang waktu kedua itu sexual abuse juga, tapi in a sense of tidak yang sexual gitu, enggak, cuman kayak kayak dipegang-pegang gitu. Terus setelah itu bapak saya meninggal. Terus yang keempat, pas waktu saya pindah ke sini itu waktu umur saya 19 tahun, dan saya itu kenal seseorang. Sebenarnya buat saya ini bukan rape, tapi kayak kayak dilakukan secara paksa begitu. Nah, ini bagi orang-orang yang memiliki trauma untuk berbicara seperti ini akan sangat sulit, ya kan? Akan sangat sulit sekali. Tapi buat saya mengatakan ini, sharing kepada kalian seperti saya tidak ada beban. Sebenarnya saya banyak doing inner work bertahun-tahun untuk menyembuhkan luka batin itu, ya, karena itu efeknya banyak sekali, tidak hanya di kehidupan kalian tapi juga di relationship kalian, di pernikahan kalian juga. Kalau kalian tidak heal sepenuhnya, itu akan membawa masalah nanti ke depannya, begitu. Jadi kembali lagi ya, itu nanti untuk yang trauma-trauma itu nanti video kita selanjutnya saja ya. Kita mau fokus yang ini dulu. Jadi waktu itu saya menempatkan diri saya itu sebagai temannya bapak, dan saya waktu itu tidak menuntut apa-apa dari bapak. Saya mau jadi pasangan kamu, tidak, karena saya tahu bapak itu masih banyak yang harus diselesaikan, ya kan? Ada urusan bisnis, ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Jadi saya memposisikan diri saya itu sebagai teman ya. Dan waktu itu we have a good time. Kita punya waktu yang sangat sangat indah berdua ya. Kita bisa mengenali satu sama lain, kita stay beberapa hari, kita pergi liburan dan segala macam. Kita mulai mengenal siapa bapak. Waktu saya ketemu bapak pertama kali, itu saya tahu dari sorot matanya. Kita kalau lihat sorot mata orang ya, itu ada yang full of anger, ada yang full of love, compassion, ada yang broken. Mata, kalau ada pepatah yang bilang mata adalah jendela mata hati, itu memang benar. Karena dari mata ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya deep inner state-nya orang tersebut itu seperti apa, current state-nya itu seperti apa. Dan waktu itu pas saya lihat ketemu bapak pertama kali, kita pergi ngebir ya waktu itu, minum. Soalnya di rumah saya itu di dekatnya Jalan Kayu ya. Kalau kalian tinggal di Singapura kalian pasti tahu. Ada restaurants di sana, ada bars, ada Indian restaurants, Western, macam-macam di sana. Jadi kita tuh minum di sana. Dan saat itu saya itu bertemu dengan dia itu selama 3 atau 4 jam. Saya itu tidak memotong
curhatan dia. Jadi saya itu mendengarkan, sebenarnya mendengarkan dia. So setelah itu ya kita berteman, kita itu tidak ada pendekatan sama sekali. Kita itu seperti teman saja ya. Saya memposisikan diri saya sebagai teman. Tapi seiring berjalannya waktu, bapak ini mau serius sama saya gitu. Saya pernah bilang sebelum tidur waktu itu, saya bilang, kalau saya tidak healing seperti ini, kalau saya tidak bisa menyembuhkan diri saya, trauma saya tidak akan punya cinta. Dan tanpa cinta, bagaimana saya bisa memberikan ini kepada kamu? Saya bilang seperti itu ke bapak. Dan pasti bapak bukan orang maksudnya, kalau dalam opini saya ya, dia bukan sembarangan laki-laki yang pernah saya kenal dahulunya. Dia orang yang sangat special, dalam artian ya setiap orang memiliki baggage, ya setiap orang memiliki masa lalu, tapi dia special dan tidak semua orang bisa melihat itu ya. So saya dekat dengan bapak waktu itu. Jadi seiring berjalan hari, minggu, bulan, tahun, saya bertemu bapak kan sudah healing ya. Healing saya itu saya tidak thank God, healing saya itu adalah healing through isolation. Jadi saya tidak pergi ke terapis, saya tidak mengonsumsi obat-obatan, tetapi saya punya anxiety. Saya punya anxiety attack. Ada karena dulu pernah ada kecelakaan adalah pokoknya. Jadi itu adalah yang men-trigger anxiety saya. Bukan PTSD, tapi seperti kayak kalau PTSD itu kan post trauma syndrome ya, ada trauma. Kalau saya kayaknya lebih ke panic attack. Nah waktu itu karena kita sudah dekat, jadi bapak mau serius ya, kita menjalani. Nah saya itu kan ketemu bapak itu ketika saya sudah healing ya. Saya healing through isolation karena saya tidak bertemu dengan terapis. Teman-teman saya memang menyarankan saya untuk lebih baik ketemu terapis saja gitu. Saya berpikirnya waktu itu seperti ini, teman-teman. Terapis mungkin membantu saya menyelesaikan masalah saya, membantu. Tapi sepenuhnya, healing sepenuhnya itu ada di saya. Bukan di tangan terapis, bukan di medication. Tapi healing itu sebenarnya ada di dalam diri saya sendiri. Saya mau sembuh apa enggak? Itu pertanyaannya. Dan waktu itu saya bilang, oke, nanti saja. Tapi saya akan mencoba diri saya sendiri untuk healing. Entah bagaimanapun itu caranya. Jadi setiap malam itu kadang-kadang saya bangun, lalu ada skenario di dalam pikiran saya yang akan terjadi lagi. Saya bangun dan nangis. Itu terjadi selama 3 bulan. Sampai saya yang namanya tidur aja takut, guys. Tidur aja takut. Kalau ada orang yang bilang tidur itu require 2 hal. Yang pertama, require peace. Dan itu memang benar. Kalau orang tidak punya kedamaian di dalam hatinya, dia tidak akan bisa tidur, guys. Waktu itu saya chaos, saya tidak punya kedamaian di dalam hati saya. Dan setiap saya tidur, saya berpikir bahwa hal itu akan terjadi lagi. Saya nanti akan bangun dan nangis. Dan itu kayak repeating circle gitu, over and over again. Itu selama 3 bulan. Dan 3 bulan itu mama saya telepon. Mama saya sering telepon. Mama saya di Malaysia. Saya telepon setiap hari, cuma memastikan saya itu mandi, cuma memastikan saya itu makan, cuma memastikan saya itu bangun dari kasur. Karena saya depressed. Sekali. Saya tidak keluar kamar, mau mandi, mau makan. Dan 3 bulan, selama 1 bulan itu badan saya bisa turun sampai 7 kilo. Bayangkan. Nah, kan posisi saya ini ketemu bapak sudah healing ya, sudah healing dalam artian sudah healing karena healing sendiri. Nah, saya ketemu bapak dengan orang yang ibaratkan kita bisa bilang broken. Ada broken, ada depression, ada macam-macam lah pokoknya ya. Nah, ini
setelah saya bersama bapak waktu itu sudah mungkin 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih, itu saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat dia ya, memberikan perhatian ataupun cinta ataupun segala macam ya. Itu karena yang saya bisa. Kalau masalah uang saya nggak perlu khawatir karena bapak uangnya banyak. Tapi ada sesuatu yang memang membuat dia itu depressed gitu, dan saya tidak akan menceritakan di sini ya, karena itu adalah ranah privasi bapak dan saya juga harus menjaganya. Lalu mungkin dengan keadaan saya yang yang sudah healing ya, jadi mungkin saya itu mau dari bapak itu more and more. Saya mau bapak itu quality time dengan saya lebih lama. Jadi saya itu kayak maunya tuh lebih gitu, which is mungkin buat orang lain itu normal ya, normal kalau pasangannya itu in a state of normal state gitu. Tapi saya lupa bahwa bapak itu datang ke saya dengan segudang masalah ya kan. Orang ini itu depressed, orang ini itu sedang punya baggage gitu, sedang punya beban di pundaknya gitu. Tapi saya mau more and more karena the way I love itu sangat intense guys. Kalau saya mau I am all in or nothing at all, saya itu orangnya seperti itu. Nah jadi pas waktu itu mungkin bapak bilang waktu itu ya, jadi dia bilang I'm healing now, okay, I'm healing now, but I will come to you. I'm healing now, but I will come to you. Dia bilang kayak gitu. Tapi saya ini orangnya kadang memang stubborn sekali gitu. If I want you, I want you, for me all gitu. Ya memang ada maksudnya ada understanding ya, tapi ya sebagai perempuan juga ya saya mau perhatian yang lebih gitu. Money itu tidak pernah ada isu buat kita ya. Terus waktu itu sebenarnya sih bapak waktu itu dia bilang mau healing gitu ya, tapi waktu itu saya mungkin nangkepnya atau mungkin buat saya okay, healing gitu ya. Nah padahal mungkin di belakang dia apa yang dia lakukan itu memang banyak sekali, dan untuk keluar dari depression itu tidak mudah teman-teman, tidak mudah. Dan seharusnya saya bisa mengerti itu ya, memang saya mengerti, tapi saya itu kadang-kadang oke, kayak gitu anaknya gitu. So akhirnya waktu itu bapak bilang saya mau healing gitu, but I will come to you, I promise, dia bilang kayak gitu. Terus jadi tahun lalu itu mulai Oktober itu saya ketemu bapak. Terus setelah itu boom, kita sudah kayak sendiri-sendiri gitu. Jadi saya travel sendiri. Ini sebenarnya trip ke Indonesia itu sebenarnya adalah trip saya dan bapak rencananya, tapi waktu itu bapak masih healing, jadi saya berangkat sendiri. Nah waktu itu jadi tapi dalam waktu-waktu itu ya, meskipun kita tidak bertemu, tapi bapak itu selalu SMS saya ya, ngajak ketemu, SMS, meskipun SMS dia masih SMS saya, atau ngajak ketemu ya mungkin 2-3 bulan sekali masih ngajak ketemu, dia masih ngajak ketemu. Tapi saya udah nggak mau saya yang stubbornnya itu di situ, saya udah nggak mau. Kalau ya udah kamu healing aja gitu, saya punya hidup sendiri, ya udah saya sendiri. Saya orangnya kayak gitu guys, karena saya sudah terbiasa terbentuk dari kecil, saya tidak punya saudara, jadi segala sesuatunya itu saya lakukan sendiri ya. Saya tidak pernah curhat ke orang tua, itu saya tidak pernah. Jadi itu terbawa sampai saya itu dewasa guys. Saya tidak punya orang tua yang memiliki figur seperti teman ya. Jadi orang tua saya itu ketika saya kecil ya, orang tua saya itu kerja karena bapak itu punya usaha palem. Jadi bapak itu dulu kliennya itu ya developer, orang yang bangun resort atau hotel ya, palem yang gede-gede itu loh. Jadi itu adalah saya terbentuk dengan karakter, dengan keadaan seperti itu. Jadi saya itu I was not born with that, tapi saya sudah terbentuk dengan karakter seperti itu ketika saya kecil gitu. Jadi ketika saya sudah besar ya memang saya sudah healing, tapi
ketika Bapak bilang healing, oke gitu, saya hidup dengan diri saya sendiri, saya travel, saya pergi, saya kemana-mana, saya sendiri aja gitu. Nah pada akhirnya suatu Bapak kan ini sudah 8 bulan ya waktu itu ya, kalau nggak salah saya hitung-hitung. Tapi dia tuh masih konstan SMS saya, tanya kabar, ngajak ketemu, masih ngajak. Tapi saya sudah, ya udah healing saya kayak gitu. Nah, karena sebenarnya sejak saat itu jadi kayak kesempatan itu terbuang sia-sia gitu aja ya. Jadi terbuang sia-sia sebenarnya. Tapi karena Bapak mungkin tahu saya ini orangnya stubborn ya. Kalau punya keinginan kadang dia tidak bisa turuti. Tapi nanti kalau saya sudah cool down gitu, nanti saya akan datang ke dia gitu, kayak gitu. Jadi kemarin itu setelah balik dari Itali, nggak tahu kenapa saya tiba-tiba SMS aja gitu, ya udah ketemuan aja gitu, ya udah ketemuan seperti biasanya ya. Terus ada suatu momen dimana waktu itu kita di kantor, waktu itu kita duduk di balcony seperti biasa. Itu Bapak itu bicara seperti ini, sendiri itu memang bagus, mandiri itu memang bagus, tapi kalau terlalu sendiri itu juga tidak bagus. Waktu itu saya tidak menangkap apa maksudnya ya. Jadi pas waktu saya pulang itu saya berpikir gitu. Terus saya baca satu quotes yang bilang bahwa healing itu ada macamnya ya. Tapi ini bukan healing yang ala-ala anak alay, yang healing pergi ke liburan dinamakan healing, pergi ke mall namanya healing. Bukan, ini bukan healing seperti itu. Healing ini khusus untuk orang yang punya trauma waktu kecil ya. Jadi bukan healing yang ala-ala untuk liburan, itu bukan. Lalu saya waktu itu saya tidak ngeh ya, saya tidak berpikir ya. Tapi waktu itu pas ketemu Bapak itu, Bapak cerita banyak sekali progres yang dia lakukan ya, yang dia lakukan selama tidak bertemu saya. Dan saya tidak perlu katakan di sini, tapi memang progresnya itu memang soal bisnis, soal keluarga. Jadi intinya itu dia perlahan-lahan mulai bangkit lagi ya, perlahan-lahan mulai bangkit lagi. Lalu kita duduk ya waktu itu. Terus Bapak bilang sendiri itu baik, travel sendiri itu baik, tapi kalau terlalu lama itu tidak baik. Itu yang dikatakan Bapak. Nah, saya sebenarnya belum fully grasp waktu itu apa maksudnya, tapi pas saya pulang itu saya berpikir, kan waktu yang saya bilang saya healing sendiri ya, Nah, mungkin ketika saya bersama Bapak itu ada ketika hubungan kita sudah dekat ya, sudah intens ya, itu pasti yang namanya unhealed wounds yang core, yang di dalam yang di dalam diri kita ini sebenarnya akan trigger kembali ketika kita memiliki relationship dengan orang lain ya. Dan akhirnya healing itu juga tidak sendiri. Kalau buat saya kan healing saya sudah lakukan sendiri, tapi ketika bersama Bapak akhirnya ada sesuatu hal yang harus kita healing bersama-sama. Kalau Bapak ingin sendiri, mungkin dia ingin menghealing dirinya sendiri ya, mungkin ingin menghealing dirinya sendiri. Maaf, ini lagi hujan soalnya, lagi hujan guys. Menghealing dirinya sendiri ya. Jadi ada suatu hal yang kita harus healing bersama-sama sebagai couple ya, sebagai partners, sebagai lovers. Kita harus healing bersama-sama. Dan itu adalah yang membuat saya lupa bahwa ternyata saya kalau sudah mandiri itu saya udah mandiri banget. Saya udah nggak peduli sama Bapak. Kalau saya udah nggak peduli saya punya pasangan. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Seharusnya itu kita harus fluid, kita harus mengalir seperti air ya, kita bisa adjust. Nah, yang jangan lupa ya, Bapak ini kan dia punya baggage, dia punya masalah, dia punya trauma, dia punya depression
yang dia harus healing sendiri, dan ketika bersama saya kita seharusnya healing bersama-sama apapun itu ya. Jadi saya itu belajar waktu itu. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman. Sebenarnya saya mau cerita, saya sharing aja. Semoga kalau ada pelajarannya bisa kita ambil gitu ya, kalau teman-teman mau menjalin hubungan dengan siapa-siapa. Tapi salah satu yang kenapa oke, nah nggak apa-apa. Saya lagi ini juga brainnya lagi stop lagi. Oke. Itu nggak apa-apa. Healing tadi ya, ada sesuatu yang memang harus di healing bersama-sama sebagai pasangan, karena saya sudah tidak sendiri lagi, Bapak tidak sendiri lagi ya, meskipun dia masih punya urusan, tapi paling tidak kita jika ada sesuatu kita selesaikan sama-sama, kita ada trauma kita healing bersama-sama sebagai couple. Itu yang saya lupa. Kenapa pas kalaupun Bapak sudah nggak mau sama saya, dia nggak akan SMS lagi saya, dia nggak akan ngajak ketemuan, saya sudah pastikan itu. Tapi stubbornnya itu ada di saya, guys. Jadi meskipun 8 bulan itu tidak ketemu ya, Bapak itu masih SMS saya, masih nanya kabar, ngajak ketemu, ngajak buka puasa. Tapi sayanya yang nggak mau. Nah, itu ya benarnya yang salah ya. Jadi memang Bapak healing, tapi Bapak masih menyempatkan waktu untuk saya gitu. Jadi ini sebenarnya yang saya harap bisa diambil yang baiknya saja, diambil yang baiknya saja, yang dibuang saja, jangan dipakai. Tapi saya share ini in a hope that you will understand that if you have a trauma, you heal it alone through solitude, anything, you know. But for me, I have trauma, childhood trauma. I have trauma, you know, I lost my dad. I do that alone, you know, through solitude. I don't have a therapist. You know, I am my own therapist, by the way. But there's a time when you find that someone, that special someone, then maybe that trauma, maybe the unhealed trauma about anything, it can trigger when you have a relationship with other people. So that means there's a trauma that you need to heal together as a person, as a couple. Okay, or maybe it's not just for lover or couples, but maybe with other people, with your friends, or you know, whoever. Jadi seperti itu ya ceritanya. Jadi kalau ada yang baik-baik diambil, kalau ada yang nggak baik ya jangan dipakai ya. Tapi I hope cerita saya ini bisa kayak expand bisa membuat perspektif kita itu lebih luas. Jadi ini buat saya juga perspektif saya lebih luas gitu. Jadi bukan berarti Bapak itu healing 8 bulan itu terus Bapak itu nggak mau ketemu saya, nggak mau SMS saya gitu. Jadi sebenarnya intinya itu. Jadi as a couple itu ada suatu hal yang memang mungkin ke trigger ya, karena mungkin in a past relationship saya, mungkin Bapak past relationship sebelumnya. Jadi ketika kita bersama itu ada suatu trauma yang ini kita harus healing sama-sama loh, karena kita sekarang sudah bersama. Ya kan, kalau saya kan punya trauma sendiri, bukan trauma pernikahan, bukan trauma dengan orang lain. Jadi kan saya healing sendiri, saya lakukan sendiri. Tapi kalau Bapak kan juga punya trauma sendiri ya, punya depression yang harus disembuhkan sendiri, dan Bapak juga minum obat-obatan prescribed dari dokter juga. Nah, Bapak kan punya trauma nih yang dari dirinya sendiri yang harus di healing. Kalau saya sudah healing, kalau Bapak kan masih dalam proses. Nah, ketika dalam proses itu Bapak bersama-sama dengan saya. Nah, ketika bersama-sama dengan saya itu pasti ada trauma yang dibawa dari relationship past saya dan relationship pastnya Bapak, kita bawa di kami, dan itu sebenarnya yang harus kita healing sama-sama sebagai couples. Seperti itu yang saya maksud ya teman-teman ya, semoga teman-teman bisa paham. Jadi ini sebenarnya lebih ke share aja, karena saya orangnya kadang kalau males nulis ya. Jadi saya lebih suka verbal aja kalau ngomong kayak gini. Jadi itu saja yang mau aku sharing, yang mau aku ceritakan. Nanti untuk trauma yang waktu kecil, kalau ada yang nanya
Kak, kenapa nggak malu ya ceritain trauma, ceritain tentang sexual abuse segala macam? Buat apa malu? Karena siapa tahu pelajaran, pengalaman, peristiwa yang terjadi dalam diri kita, maupun entah itu baik atau jelek, itu suatu saat bagi yang melihat, bagi yang mendengar, itu akan menjadikan pelajaran bagi mereka untuk berhati-hati memilih pasangan, ya. Seperti itu. Jadi udah, ini videonya sudah 40 menit ini ya. Jadi nanti saya mau upload ini nanti untuk trauma saya waktu kecil, trauma saya waktu itu waktu sexual abuse, terus ada bulian, terus ada ketika saya dewasa saya bertemu dengan pasangan yang narsisis, yang toxic. Nanti akan saya share di video-video selanjutnya, tapi ini saja dulu ya untuk sementara lagi. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga yang baik-baik aja diambil, yang nggak baik nggak usah diambil ya, jadikan pelajaran juga. Semoga ya bisa menjadi insight buat teman-teman yang apapun keadaannya lah ya. Jadi pesan saya satu, di dalam hidup ini kita itu tidak tahu ya dengan siapa kita dipertemukan ya, entah itu teman, entah itu kekasih, pasangan, siapapun itu, kita tidak pernah tahu. Karena kita hidup, kalau buat saya, orang dipertemukan di dalam kehidupan saya itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah terorkestra rapi oleh semesta, oleh Tuhan dan semesta. Setiap orang yang datang di kehidupan kita itu pasti membawa suatu pelajaran. Entah itu pelajaran baik, entah itu pelajaran buruk, tapi pasti dia membawa suatu pelajaran. Dan kita harus belajar. Bagaimana kita belajar? Orang yang bertemu dengan pasangan yang toksik, yang sekarang dia sudah heal, sudah strong, itu adalah pelajaran buat dia. Jadi tidak ada kebetulan di alam semesta ini, tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah terorkestra oleh Tuhan dan semesta. Itu ya. Jadi pesan saya buat teman-teman, bahagia boleh, nggak apa-apa. Kalau yang sekarang lagi dealing dengan trauma, lagi dealing dengan depression, semoga suatu saat saya cuma bisa mengirimkan energi positif aja. Semoga ketika kamu berjalan, kamu akan menemukan sebuah cahaya di tunnel, in the end of the tunnel ya. Kamu pasti bisa, kamu strong ya. Jangan pernah bilang kamu itu bukan orang yang strong. Saya bukan orang yang suka memotivasi orang ya, karena saya hanya bisa memotivasi orang kalau saya sendiri sudah mengalami peristiwa yang tidak unpleasant. Tapi balik lagi, ini adalah hidup, kita harus bijak. Orang bisa pintar, tapi orang pintar belum tentu bijak. Tapi kalau orang sudah bijak, dia sudah pasti pintar. Saya seperti itu. Jadi saya selalu menanamkan bahwa jadi orang itu smart boleh ya, tapi jangan lupa kita untuk wise ya, kita untuk ya Tuhan lupa, untuk bijak ya, bijak untuk menilai. Karena buat saya sesuatu di dunia ini tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Karena di yang baik pun ada yang buruk, dan di yang buruk pun juga ada yang baik. Jadi hidup ini tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Saya dulu kalau menilai orang itu selalu black and white. There's no gray. If it's white, it's white. If it's black, it's black. There's no in between. Tapi ketika saya sudah menjalani sebuah peristiwa, experience saya sudah berkembang. Saya tidak bilang saya ini spiritualis ya. Saya bukan guru, saya tidak punya murid. Ini hanya pengalaman saya ya, bahwa tidak ada yang buruk di dunia ini, tidak ada yang baik di dunia ini ya. Jadi setiap buruk pasti ada baiknya, setiap baik pasti ada buruknya ya. Jadi semoga kita semuanya seperti yang Mas Aji bilang, semoga kita semuanya bisa menerima keadaan yang seapa adanya. Terima kasih, much love, I love you guys. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti di video selanjutnya ya. Adios, dadah. Jaga diri baik-baik ya, jaga kesehatan. Dadah. Kok nggak mati-mati? Gimana sih ini?